baru di Kota Jambi berjalan aman dan kondusif. TNI Polri gelar patroli di tempat keramaian dan jalan lintas Sumatera. Sepanjang tahun 2024, Polres Tanjung Jabung Timur tangani puluhan kasus tindak pidana. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini Rabu 1 Januari 2025, Jambi hari ini kembali menyapa Anda. Ya, selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karaniliana. Dan saya Almir Raihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali Jambi hari ini dalam segmen Liburan Seru Nataru, pemerintah Kota Jambi pastikan perayaan malam tahun 2025 berjalan aman dan kondusif. Antisipasi yang dapat meresahkan masyarakat dapat diantisipasi dengan baik. Perayaan malam tahun baru di Kota Jambi berjalan aman dan kondusif. Tidak ada peristiwa yang membahayakan atau merugikan masyarakat. Hal ini dikatakan langsung oleh penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, usai Zoom meeting bersama Kapolri dan Panglima TNI di kantor Wali Kota Jambi Selasa malam. Situasi berjalan aman dan kondusif saat perayaan malam pergantian tahun. Pemerintah Kota Jambi juga telah melakukan berbagai upaya dan antisipasi untuk menciptakan situasi yang aman dan terkendali, khususnya di tempat keramaian, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari aksi geng motor maupun hal lainnya. Hadir dalam rangka kegiatan Rakornas pemantauan malam tahun baru yang dilakukan secara nasional pada malam hari ini. Ya, kita menyiapkan lokasi untuk pertemuan ini di lobi Balai Kota Jambi. Pada malam pergantian tahun 2025, pemerintah Kota Jambi juga menggelar pesta rakyat di kawasan Tugu Krisi Ginjai Kota Jambi. Di tahun baru 2025 ini diharapkan Kota Jambi menjadi kota yang lebih baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Perayaan pergantian tahun 2024-2025 di wilayah Kabupaten Sarolangun berlangsung aman, damai, dan kondusif serta terkendali. Jajaran Forkompimda Kabupaten Sarolangun sebelum melakukan pemantauan langsung situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di malam pergantian tahun baru 2025, melakukan Zoom meeting bersama Kapolri di Pos Pam 2 Kota Sarolangun. Pemantauan di beberapa titik dengan menggunakan kendaraan roda 2, yakni di Laman Basamo Lapangan Sriwijaya, kawasan Jembatan Beatrix, dan kawasan Ancol Rumah Dinas Bupati. Ketiga titik tersebut menjadi pusat keramaian masyarakat dalam merayakan malam pergantian tahun. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, Dedi Hendri, menyampaikan rasa syukur karena perayaan malam pergantian tahun berjalan aman dan damai. Keberhasilan menjaga situasi yang kondusif ini tidak lepas dari kerjasama semua elemen, baik aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat yang turut menjaga ketertiban. Penjabat Sekda Sarolangun, Dedi Hendri, mengajak seluruh lapisan masyarakat tetap optimis memasuki tahun baru 2025 dan berharap perekonomian berjalan dengan baik serta kesejahteraan masyarakat meningkat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, jajaran Polres Sarolangun bersama tim gabungan memperketat pengamanan di berbagai titik strategis. Untuk memastikan konvoi mobil pick-up terbuka dilarang memasuki kota saat malam pergantian tahun. Petugas gabungan berjaga dan memperketat pengamanan di sejumlah ruas jalan lintas Sumatera untuk mengantisipasi konvoi kendaraan jenis mobil pick-up atau bak terbuka membawa penumpang yang akan merayakan malam pergantian tahun. Para petugas langsung menegur serta memutarbalikkan kendaraan karena konvoi kendaraan dengan mobil pick-up terbuka sangat membahayakan keselamatan. Kabak Operasi Polres Sarolangun Kompol Eko Prasetyo mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah pos pengamanan yang difokuskan melakukan pengamanan malam pergantian tahun.
dengan melibatkan 245 orang personel terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, Dishub, serta organisasi masyarakat dan stakeholder lainnya. Mereka tersebar di 10 titik fokus pengamanan, mulai dari Simpang 4 Jambi, Simpang Raya, Simpang Kantor Bupati Sarolangun, Simpang Lampu Merah Kota Sarolangun, hingga wilayah perbatasan antar kabupaten dan provinsi. Kompoleko Prasetyo menambahkan seluruh personel kepolisian dan tim gabungan siap menjalankan tugas untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perayaan malam tahun baru. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Petugas pos pelayanan Citra Raya City Muara Jambi menggelar patroli di kawasan ramai penduduk dan jalan lintas timur Sumatera. Patroli ini saudara dilakukan untuk mengantisipasi berbagai ancaman pada malam pergantian tahun. TNI dan Polri yang tergabung dalam tim Satgas Pos Pelayanan Citra Raya City Polsek Jambi luar kota Kabupaten Muara Jambi melaksanakan patroli di tempat keramaian warga dan titik rawan kemacetan di sepanjang jalan lintas timur Sumatera, tepatnya di Desa Mendalodara. Patroli ini juga untuk mengantisipasi berbagai ancaman atau gangguan saat malam pergantian tahun baru. Di antaranya mengawasi peredaran petasan hingga ancaman tindakan kriminal. Kapolsian Ibda Supriyadi mengatakan, pada malam pergantian tahun berlangsung lancar dan aman. Tidak ada gangguan yang berarti pada momen pergantian tahun di wilayah hukum Polsek Jambi luar kota. Hukum aman kondusif, situasi Kamtibnas masih terkendali. Diucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung atas ketertibannya, keamanannya, sehingga kegiatan pergantian tahun dari tahun 2024 ke tahun 2025 berjalan lancar. Sementara itu, ruas jalan lintas timur Sumatera, baik dari arah Jambi menuju Pekanbaru Riau maupun Jambi menuju Sumatera Selatan terpantau sepi. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan nomor polisi wilayah Jambi. Azam Amdan, TVRI Jambi melaporkan. Di malam pergantian tahun 2024-2025, terjadi kepadatan arus lalu lintas di sejumlah titik ruas jalan di Kabupaten Batanghari. Dan saudara, sebagai upaya meminimalisir terjadinya kemacetan, pihak Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari ditempatkan di titik-titik padat masyarakat. Di malam pergantian tahun 2024-2025, berbagai upaya pengamanan dilakukan jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan akibat antusias masyarakat yang merayakan malam tahun baru. Dari hasil pantauan pihak kepolisian, ada beberapa titik yang cukup dipadati pengendara, seperti kawasan wisata Aik Meliuk, alun-alun Batanghari, serta simpang BBC Buara Bulian. Hal ini pun turut dibenarkan Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo. Guna meminimalisasi terjadinya kemacetan, dilakukan upaya patroli serta menempatkan petugas di lokasi atau titik kepadatan tersebut. Ada 4 hingga 5 orang petugas dari Satlantas Polres Batanghari bersiaga sekaligus mengatur arus lalu lintas di setiap kawasan wisata maupun persimpangan jalan lintas Sumatera. Kami dari Polres Batanghari telah menempatkan personil di titik-titik krusial yang dimana itu adalah tempat perlintasan masyarakat berkumpul untuk menikmati tahun baru. Jadi kami laksanakan pengaturan arus lalu lintas dan juga patroli secara dialogis. Untuk dari lalu lintas sendiri, satu simpang atau satu titik sebanyak 2 hingga 3 personil. Ibtu Agung menyampaikan selama pelaksanaan pengamanan arus lalu lintas di malam tahun baru tidak ditemukan kendala berarti dan aktivitas masyarakat berjalan lancar. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Lintas Jambi Muara Sabak terpantau ramai dan lancar selama libur tahun baru. Pengendara yang melintas diminta untuk memperhatikan laju kendaraan. Momen hari libur tahun baru selalu dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur bersama keluarga. Tidak sedikit kendaraan melintasi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di libur tahun baru 2025 untuk pergi berwisata. Kepala Pos Pelayanan Muara Sabak Barat, Ibda Danuwijaya mengatakan, selama ini pada malam hari, armada yang melewati jalan lintas Jambi Muara Sabak didominasi kendaraan roda 2 dan 4 seperti minibus. Bagi para pengendara yang masuk ke arah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun sebaliknya, diharapkan tetap menjaga kecepatan kendaraannya
guna meminimalisasi terjadi laka lantas. Mengingat jalan utama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga lintasan WKS kerap terjadi kecelakaan lalu lintas karena minim penerangan di malam hari. Selain itu, jika pengendara merasakan kelelahan ataupun mengantuk, diminta untuk segera menepi ke pos pelayanan Muara Sabak Barat untuk beristirahat maupun diperiksa kesehatannya. Selama pantauan malam tahun baru wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, nihil terjadinya kecelakaan lalu lintas. Saya selaku Koposyan Muara Sabak Barat mulai jaga dari tanggal 21 sampai tanggal 2 tahun 2025. Alhamdulillah sampai hari ini untuk arus lalu lintas ramai lancar dan tidak ada kejadian yang mundur. Kami juga tidak lupa menghimbau kepada masyarakat yang mengendarai sepeda motor itu selalu menggunakan helm. Berdasarkan catatan Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur, kecelakaan lalu lintas selama ini banyak pengendara yang masuk ke kanal-kanal yang ada di sepanjang jalan WKS di tapal batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Muara Jambi. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kasat Lantas Polres Muara Jambi memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Kamis besok. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Kasat Lantas Polres Muara Jambi memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Kamis besok. Prediksi ini berdasarkan jadwal masuknya anak sekolah pasca libur akhir semester. Pengamanan lalu lintas telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik Natal dan perayaan Tahun Baru 2025. Puncak arus liburan telah berlalu yang terjadi pada tanggal 27, 28, dan 29 Desember 2024 lalu. Sementara untuk puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada besok 2 Januari 2025. Kasat Lantas Polres Muara Jambi AKP Nurul Laili mengatakan, prediksi ini berdasarkan jadwal masuknya anak sekolah pasca libur akhir semester. Itu sudah kami antisipasi juga dengan menempatkan anggota-anggota Polres Muara Jambi di beberapa pospam dan posyan. Ada 5 pospam terdiri dari 2 posyan dan 3 pospam. Di sana kita ada beberapa anggota dari Polres Muara Jambi, juga ada termasuk dari anggota Satuan Lalu Lintas. Untuk menghadapi puncak arus balik pasca libur Natal dan perayaan pergantian tahun, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Muara Jambi juga disiagakan di pos pelayanan dan pos pengamanan yang tersebar di ruas jalan lintas Timur Sumatera maupun tempat wisata. Pengendara diimbau untuk dapat memastikan kendaraan aman sebelum melakukan perjalanan balik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah petugas mendedikasikan diri untuk membantu para pengendara pada musim libur Tahun Baru 2025. Selain polisi, mereka yang juga siaga di sejumlah ruas jalan lintas perbatasan adalah para petugas kesehatan. Momentum libur Natal dan Tahun Baru, para tenaga kesehatan bekerja sama dengan petugas keamanan guna memastikan kesehatan dan keselamatan para pengguna jalan yang melintas di jalur perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tugasnya yakni membantu jika ada pengendara yang mengalami gangguan kesehatan, kecelakaan lalu lintas atau membutuhkan pertolongan medis lainnya. Salah seorang petugas kesehatan yang bertugas di Posko Pengamanan Operasi Lilin tahun 2025 Muara Sabak Barat Polres Tanjung Jabung Timur, Windy mengatakan, ia bersama rekannya mulai bertugas di posko itu sejak 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 atau dilaksanakan selama 12 hari. Setiap hari tenaga kesehatan yang bertugas dibagi menjadi 2 shift. Windy mengatakan saat musim libur tahun baru memiliki 2 sisi, yakni suka dan duka yang mengharuskan meninggalkan malam pergantian tahun baru bersama keluarga. Di balik itu semua ada bahagia yang dirasakannya, apalagi tugas yang diemban cukup mulia, yakni membantu mereka yang tengah sakit. Pengalamannya menyenangkan, walaupun kami tidak berlibur, tapi di sini kami tetap nyaman.
semoga menjadi pengalaman baru untuk kami. Windy mengimbau serta mengajak kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan ketika berkendara. Sebab bahaya dan maut tidak kenal waktu bagi mereka yang lalai di jalan. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Akhir tahun 2024, sejumlah pedagang trompet dan kembang api keluhkan sepinya pembeli. Sepinya pembeli merupakan salah satu faktor karena malam tahun baru beriringan dengan libur sekolah, sehingga banyak warga yang pergi keluar kota. Pedagang trompet dan kembang api di kawasan Tugu Juang, Kota Jambi mengeluhkan sepinya pembeli saat malam pergantian Tahun Baru 2025. Salah seorang pedagang, Nur Azizah, mengatakan penjualan trompet tradisional di tahun ini sangat menurun jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni hanya sekitar puluhan trompetnya yang terjual. Rata-rata pembelinya hanya perorangan saja, berbeda dari tahun sebelumnya yang terjual hingga ratusan. Nur Azizah yang sudah berjualan trompet dan kembang api sejak tahun 2014 ini mengatakan, salah satu faktor penurunan penjualan terjadi karena momentum tahun baru, beriringan dengan libur sekolah sehingga banyak masyarakat Jambi memilih berlibur di luar daerah. Sudah sekitar tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. 2014 tahun lah jatuhnya. Itu kapan aja, Bu? Kapan aja? Tahun baru sama bulan puasa. Nah, paling seminggu mau tahun baru lah. Sudah mulai jualan. Meski pergantian tahun baru telah usai, Nur Azizah tetap menjual barang dagangannya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, 15 orang ASN pemerintah Kota Jambi ajukan penambahan cuti pasca libur Natal dan Tahun Baru. Selain untuk menunaikan ibadah, sebagian dari mereka mengajukan cuti untuk liburan dan kumpul keluarga. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi telah menerima 15 orang aparatur sipil negara ASN yang mengajukan penambahan cuti pasca libur Natal dan Tahun Baru. Mereka mengajukan cuti hingga tanggal 5 Januari 2025. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDMD Kota Jambi, Yeni, mengatakan mereka yang mengajukan penambahan cuti tersebut karena sedang menunaikan ibadah Hari Raya Besar Keagamaan. Kemudian juga ada yang mengajukan cuti tahunan karena ingin liburan dan kumpul bersama keluarga. Menurutnya, penambahan cuti Natal dan Tahun Baru ini tidak menjadi persoalan. Pasalnya, pemerintah pusat tidak ada mengatur terkait larangan cuti pasca libur Natal dan Tahun Baru 2025. Cuti di Natal dan Tahun Baru ini ada penambahan cuti oleh ASN. Ya, jadi rata-rata mereka mengambil cuti tahunan untuk menambah liburan Natal. Ada berapa kira-kira, Bu? Kira-kira sekitar 15 orang ada. Alasannya yang pertama mungkin mereka yang non-muslim itu merayakan Natal dan juga Tahun Baru. Sementara ini belum ada pejabat pemerintah Kota Jambi yang menambah waktu libur tanpa keterangan. Pihaknya akan terus memantau kehadiran pegawai agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Batanghari mengalami kenaikan. Kenaikan harga itu terjadi pada cabai merah keriting yang saat ini dijual Rp60.000 per kilogram. Momentum peringatan Natal dan Tahun Baru 2025 cukup mempengaruhi terhadap harga jual bahan pokok di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Hasil pantauan yang dilakukan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari untuk komoditi pangan yang mengalami lonjakan harga, yakni cabai merah keriting, yang semula dijual Rp40.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Serta cabai rawit merah di kisaran harga Rp65 sampai Rp70.000 per kilogram, atau naik Rp30.000. Terkait hal ini pula, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batanghari, Edi Sabara, mengklaim jika kenaikan harga tersebut sudah menjadi hukum pasar, karena tidak sedikit dari pedagang maupun distributor bahan pokok memanfaatkan momentum hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru untuk meraup keuntungan. Untuk Natal dan Tahun Baru ini seperti biasa itu dimulai dari tanggal 3, tanggal 4 itu sudah turun. Karena apa? Karena kalau saat ini juga kan masih ada sebagian warga Batanghari yang non-muslim kan lagi merayakan hari Lebaran, hari Natal mereka.
Edi meyakini kenaikan harga ini tidak akan berlangsung lama dan diprediksi harga jual cabai akan berangsur turun setelah beberapa hari perayaan Nataru. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Menyambut Tahun Baru, pemerintah Provinsi Jambi gelar doa dan zikir bersama. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan doa dan zikir bersama di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Kegiatan ini dalam rangka menutup tahun 2024 dan menyambut Tahun Baru 2025. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar kegiatan doa dan zikir bersama di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang diselenggarakan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi dan menyambut Tahun Baru. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan kegiatan tersebut. Di antaranya untuk menyambut datangnya bulan Rajab atau bulan ke-7 dalam kalender Hijriyah yang bertepatan dengan datangnya Tahun Baru Masehi 2025. Gabungan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah introspeksi diri bagi masyarakat untuk menjadi insan yang lebih baik pada tahun yang baru. Malam 1 Rajab dan malam pergantian tahun Hijriah dinilai menjadi waktu yang baik untuk berdoa agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Haris mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan positif dan bermanfaat guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Kita ingin supaya malam ini adalah malam 1 Rajab ya. Besok kita Rajab, dianjurkan banyak-banyak membaca ayat ya, untuk supaya kita mendapatkan berkah dari Allah SWT. Nah, malam ini banyak berzikir pada Allah. Dan ini juga alhamdulillah hari ini juga tanggal 31 Desember, besok sudah Januari, artinya kita gabungkan semuanya. Kegiatan doa dan zikir bersama di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi yang dihadiri ribuan masyarakat diisi oleh penceramah Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan doa bersama tokoh agama. Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas capaian kinerja pemerintah selama tahun 2024. Jelang malam pergantian tahun 2025, pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan tahlilan dan doa bersama di serambi rumah dinas Bupati Batanghari pada Selasa sore kemarin. Dalam kegiatan ini, pemerintah turut mengundang para dai maupun tokoh agama, pengurus pondok pesantren, dan para kepala OPD di lingkup pemerintahan daerah. Serta turut dihadiri Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Batanghari. Para undangan yang datang begitu khusyuk memanjatkan doa-doa sebagai bentuk rasa syukur atas capaian kinerja yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Batanghari pada tahun 2024. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan jika selama ini pemerintah telah maksimal menjalani setiap program kerjanya, namun tidak dipungkiri dalam prosesnya belum menemui hasil sempurna sehingga pemerintah memerlukan saran dan masukan dari para tokoh agama maupun masyarakat untuk dapat merealisasikan setiap program pembangunan di Batanghari. Para alim ulama yang ada di Batanghari ini doakan pertama Bupati beserta seluruh pejabat Batanghari supaya dia tetap ikhlas bekerja, tetap bekerja keras, baik tenaga, pikiran dan waktunya. Bahwa kalau kita menjadi pejabat, maka waktu pribadi kita akan banyak hilang. Dan doakan kami tetap istiqomah, tetap qanaah dengan hal-hal seperti ini. Karena kerja keras pun kita masih banyak yang tidak tercapai, apalagi kerja kita asal-asalan. Bupati berharap di tahun 2025 rencana program pembangunan infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat yang belum terrealisasi di tahun 2024 dapat segera terwujud, sehingga tidak ada lagi gejolak di tengah masyarakat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar kegiatan Tabligh Akbar Muhasabah akhir tahun 2024. Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat keimanan dan mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Dengan tema menguatkan hati, mempererat silaturahmi. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar kegiatan Tabligh Akbar Muhasabah akhir tahun 2024 yang berlangsung di X-Arena MTQ Dermaga Objek Wisata Danau Kerinci. Kegiatan ini mengusung tema menguatkan hati, mempererat silaturahmi untuk kehidupan yang penuh berkah dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Kerinci Asraf menyampaikan, kegiatan Tabligh Akbar akhir tahun itu bertujuan untuk memperkuat keimanan dan mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Ini merupakan kegiatan yang kita laksanakan di akhir tahun 2024. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini ditambah dengan doa-doa seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci, maka Kabupaten Kerinci akan terhindar dari musibah-musibah, baik musibah banjir, musibah tanah longsor ataupun musibah lainnya. Kegiatan yang berjalan penuh hikmat tersebut diakhiri dengan doa dan zikir bersama yang memberikan kesan mendalam bagi seluruh peserta yang hadir. Masyarakat pun berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di tahun mendatang demi menjaga persatuan dan kedamaian di Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sepanjang tahun 2024, Polres Kerinci selamatkan uang negara sebanyak ratusan juta rupiah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Sepanjang tahun 2024, Polres Kerinci selamatkan uang negara 535 juta rupiah lebih dari hasil tindak pidana khusus. Uang yang diselamatkan tersebut akan dikembalikan ke kas negara dan belanja kebutuhan negara. Sepanjang tahun 2024, Polres Kerinci berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 535.114.001 rupiah dari tindak pidana khusus yang terjadi di wilayah hukum Polres Kerinci. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, uang yang telah diselamatkan akan dikembalikan ke kas negara dan digunakan untuk kebutuhan belanja negara. Selain itu, pihaknya terus melaksanakan koordinasi bersama pihak terkait seperti Dinas Inspektorat dan BPK, terkait tindak pidana khusus seperti penyalahgunaan anggaran dan kasus korupsi. Tahun 2024, Polres Kerinci berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak 535.114.000 rupiah. Ini dari Polres ini selama 1 tahun. Walaupun mungkin karena kita tahu sendiri, mungkin ada perkara-perkara yang memang kita tangani, akan tapi memang ada aturan untuk pengembalian. Kapolres juga mengimbau seluruh penyelenggara pembangunan agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan anggaran serta tindakan korupsi, karena hal itu telah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan akan dilakukan tindakan tegas. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, sepanjang tahun 2024, Polres Tanjung Jabung Timur tangani 85 kasus tindak pidana. Penyelesaian diklaim meningkat sebesar 88,2%. Polres Tanjung Jabung Timur telah menangani tindak pidana 85 kasus sepanjang 2024 dengan jumlah penyelesaian 75 kasus atau dipresentasikan mencapai 88,2%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, kasus tindak pidana mencapai 119 kasus dengan penyelesaian kasus mencapai 100 kasus atau 84%. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Maulia Kuswicaksono saat press rilis akhir tahun pada 31 Desember 2024 mengatakan, untuk tahun 2024,
laporan polisi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan penyelesaian kasus untuk 2024 lebih baik daripada tahun 2023. Sepanjang tahun 2024, Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan 11 operasi kepolisian. Untuk kasus menonjol selama tahun 2024, Polres Tanjung Jabung Timur telah mengungkap kasus judi online sebanyak 3 perkara. 1 perkara tindak pidana perdagangan orang, 1 perkara tindak pidana korupsi, 3 perkara ilegal BBM, dan 3 perkara tindak pidana karhutla. Guna meminimalisasi keadaan yang tidak diinginkan selama libur Natal dan Tahun Baru 2025, AKBP Mauliakus Wicaksono telah mengerahkan 135 personel pengamanan dan patroli rutin untuk memastikan situasi tetap kondusif. Karena penyelesaian tindak pidana ini 75 kasus, artinya masih ada 10 kasus yang menjadi tunggakan daripada Satreskrim Polres Tanjung Timur, dan ini dalam proses dan tetap akan selesai mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. AKBP Mauliakus Wicaksono berharap Polres Tanjung Jabung Timur ke depan dapat lebih solid dan mampu menjaga situasi Kamtibmas di bumi sepucuk nipah Seruk Menibung. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sepanjang tahun 2024, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh telah menangani 120 kejadian non-kebakaran, seperti evakuasi ular, sarang tawon, dan lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh tidak hanya bertugas saat terjadinya kebakaran saja. 120 kejadian non-kebakaran telah ditangani sepanjang tahun 2024. Dari angka tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menangani berbagai kejadian seperti mengevakuasi sarang tawon, mengevakuasi ular yang masuk ke dalam rumah warga, melakukan pelepasan cincin dari tangan warga, serta melakukan pembersihan banjir. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh, Lady Sepdinal mengatakan, kejadian yang paling sering ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah mengevakuasi ular yang masuk ke rumah warga serta mengevakuasi sarang tawon. Kemudian juga untuk kegiatan lain seperti pelepasan cincin yang sering kita lihat itu dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan kepada Dinas Pemadam Kebakaran. Apa tugas-tugas lainnya? Dinas Pemadam Kebakaran pada tahun 2023 untuk penanganan banjir. Sebagaimana kita ketahui, pasca banjir itu seluruh daripada fasilitas publik yang ada di Kota Sungai Penuh itu ditangani dan dibersihkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Lady Sepdinal juga mengimbau seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh untuk dapat menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan jika ada kejadian yang terjadi pada rumah warga. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sepanjang tahun 2024, kasus DBD meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Saat ini kasus DBD di Kota Jambi tercatat mencapai 600 kasus lebih, bahkan 1 diantaranya meninggal dunia. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap kasus DBD. Pola hidup bersih harus dilakukan agar terhindar dari serangan nyamuk DBD. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat sepanjang tahun 2024, kasus DBD di Kota Jambi meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2024, kasus DBD mencapai 600 lebih dan 1 orang meninggal dunia. Sedangkan di tahun 2023 hanya sekitar 300 kasus DBD dan 7 diantaranya meninggal dunia. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika mengatakan, meningkatnya kasus ini karena kelembapan udara dan genangan air akibat tingginya intensitas curah hujan. Yang pertama memang curah hujannya lebih banyak tahun ini, namun juga kesadaran masyarakat untuk melaksanakan PSN itu yang masih kurang kita rasakan, karena setiap ada kasus DBD kan kita selalu melakukan investigasi pemeriksaan jentik. Nah, jentik itu memang cukup banyak di lingkungan masing-masing. Yang terutama saya itu menggarisbawahi ban-ban bekas yang berserakan kena air hujan itu yang menimbulkan hampir semua ada penelitian dari Batu Raja, semua ban itu ada jentiknya. Jadi memang mohon sekali untuk masyarakat
memperhatikan ban-ban bekas itu jangan sampai bisa terisi oleh air, apalagi air hujan. Sebaiknya ya ditanam sebagian atau seluruhnya. Selain pola hidup bersih dan sehat, masyarakat juga harus rutin membersihkan saluran air, bak mandi, dan menghindari genangan air, sehingga nyamuk tidak mudah berkembang biak. Joko TVRI Jambi melaporkan. Akibat tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir, penumpang pesawat di Bandar Udara Sultan Taha Jambi diminta datang tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko penerbangan akibat cuaca ekstrim. Intensitas hujan di Provinsi Jambi terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Bahkan hujan yang terjadi disertai dengan angin kencang. Terkait kondisi ini, penumpang pesawat di Bandar Udara Sultan Taha Jambi diminta datang lebih awal sebelum jadwal keberangkatan. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko penerbangan akibat dampak dari cuaca ekstrim. General Manager Sultan Taha Jambi, Dedi, mengatakan, penumpang juga diimbau agar tidak membawa barang berlebihan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan penumpang. Masyarakat agar berangkat lebih awal dikarenakan cuaca yang sampai bulan ini masih dikategorikan masih musim penghujan. Jadi untuk lebih mempersiapkan diri, datang tepat waktu, jangan sampai last minute dari waktu yang sudah ditentukan, dan juga membawa barang-barang yang seperlunya tanpa membawa barang-barang yang dapat membahayakan penerbangan. Selama libur Natal dan Tahun Baru ini, Bandara Sultan Taha Jambi juga menyiapkan pos keamanan. Posko tersebut akan disiagakan hingga 5 Januari 2025. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Alhimni Raihan. Dan saya Karani Liana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.